Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk mentaati firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Amsal pasal 15 ayat 27. Demikianlah sabda Tuhan. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Tema renungan saat ini adalah junjung tinggi integritas. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang raja yang mengumpulkan orang-orang yang ahli dalam keuangan untuk membahas masalah penting menyangkut kesejahteraan rakyatnya. Raja sangat heran karena dalam 5 tahun terakhir ini negara sudah menyalurkan begitu banyak dana untuk perbaikan jalan-jalan yang rusak, untuk membuka lapangan pekerjaan baru, untuk membuka jaringan listrik dan telepon ke desa-desa kecil, dan membangun rumah sakit. Namun kelihatannya dana yang dikucurkan masih saja kurang dan tidak pernah cukup. Sudah hampir 2 jam pertemuan itu berjalan, namun belum juga jelas penyebab dari semua kebocoran uang negara itu. Pada saat itulah ada seorang jenderal tua berkacamata yang duduk di ujung meja. Ia berdiri dan mengambil sebongkah es dari dalam baskom di samping meja. Ia memberikan bongkahan es tersebut kepada orang yang berada di sebelahnya untuk diedarkan ke semua orang yang berada di sekeliling meja hingga tiba pada orang terakhir di ujung meja. Ketika bongkahan es itu tiba pada orang terakhir, besarnya tidak lagi sebesar ketika pertama kali ia menyerahkannya. Sekarang besarnya sudah berkurang menjadi 1/4 bagian dari besar yang sebelumnya. Anda tahu apa artinya pelajaran ini? Tanya jenderal itu kepada semua yang hadir. Meskipun semuanya diam, namun tampak kepala mereka mengangguk-angguk. Tanda mengerti pelajaran dari bongkahan es itu. Jenderal itu menjelaskan, semakin banyak tangan yang dilalui, semakin berkuranglah jumlahnya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, meskipun di mana-mana kita mendengar seruan dan himbauan menentang korupsi, namun praktek korupsi tetap juga terjadi. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 10 berbunyi, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Meskipun uang itu sendiri tidaklah jahat, tetapi kecintaan akan uanglah yang membuat orang-orang menjadi jahat. Sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa apa yang kita peroleh dengan cara yang tidak benar tidak akan pernah mendatangkan kedamaian bagi kita. Sebaliknya, kita telah menempatkan diri sendiri
di bawah bayang-bayang masalah. Ketika Tuhan mempercayakan kita untuk menempati posisi yang baik dan tinggi di dalam pekerjaan kita, itu bukan dengan maksud agar kita mempunyai peluang untuk berlaku curang dan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Di dalam pekerjaan, korupsi mempunyai arti yang lebih luas. Selain korupsi uang, ada juga korupsi waktu dan korupsi barang-barang lain milik perusahaan yang kemudian diambil menjadi milik sendiri tanpa ada yang tahu. Ingatlah bahwa standar Tuhan tidak akan pernah berubah. Ketika kita bekerja dengan jujur dan setia, maka Tuhan sendiri akan menyatakan kemurahannya atas kita. Mari kita bangun karakter jujur atau tidak curang, agar banyak orang yang diberkati oleh Tuhan dan kita pun mendapat berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, jauhkanlah kami dari keinginan mencari keuntungan gelap. Kami mau mengucap syukur senantiasa untuk apa yang sudah Engkau percayakan kepada kami, terhadap apa yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Kami mau berupaya untuk mencukupkan diri dengan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi. Karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin serahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan hari ini, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Bapa yang Maha Pemurah, kami ingin serahkan pemerintahan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat-Mu kepada para pemimpin bangsa kami, agar di dalam menjalankan tugasnya takut akan Engkau dan mempunyai hati untuk melayani masyarakat. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Kami serahkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.